Menikahi Hot Om. Bab 018. Waduh, nggak bisa kompromi nih kalau masalah ini. Ariana yang juga menahannya kontan melepas lengannya, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Jangan sampai telat, kalau udah urusan mama lo. Nanti mama lo ngereok kayak barongsai. Iya, nih. Nggak bisa deal-dealan kalau masalah dia. Stefani langsung bergidik ngeri ketika sudah membahas ibu kandung bagai ibu tiri tersebut. Ya, udah, Bun. Jangan ditunda kalau kayak gitu. Lo mau kita temenin. Siska mengangguk menyetujui ide Stefani. Iya, Bun. Kita temenin aja, iya. Takut gue kalau lo udah ngadepin mama lo sendirian. Biar lo aman ada yang jaga kalau mama lo sempet gebukin lo lagi, iya. Widya tentu saja langsung menggeleng dan menolak keras. Bagaimanapun mereka berlima dekat, tapi hal itu tidak serta-merta membuatnya ikut melibatkan para sahabatnya tersebut dalam masalah keluarganya. Nggak usah. Gue sendiri aja. Widya tersenyum tipis, sambil mengucapkan terima kasih karena kepedulian mereka terhadapnya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya saat ini. Semua lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Karena yang mereka tahu hanyalah, bahwa ibunya adalah monster yang memakan anaknya sendiri. Ya udah, ikut gue aja. Laivia tiba-tiba menggandengnya lagi, sambil menyeretnya ke arah mobilnya. Gue anterin lo ke rumah mama lo. Biar cepat sampai. Widya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa pasrah mengikuti Laivia, sambil memandangi ponselnya yang kembali bergetar. Mahesa. Namun tidak memperdulikannya untuk sementara waktu. Sesampainya di depan rumahnya, Widya bergegas turun. Makasih, ya, Liv. Makasih semuanya. Lo kabarin gue kalau perlu sesuatu, Bun. Kabarin gue kalau ada apa-apa. Widya mengulas senyum tulusnya. Oke. Gadis itu kemudian melangkah pergi meninggalkan teman-temannya. Langsung mendorong pintu masuk rumahnya dengan perasaan yang campur aduk. Laivia yang melihat Widya sudah menghilang di balik pintu rumahnya langsung meraih ponselnya dalam tas dan menelepon seseorang di sana. Om. Widya pulang ke rumah mamanya. Livi khawatir sama dia, Om. Sungguh, tangan Widya mendadak bergetar ketika mengingat bagaimana rekeningnya dikuras oleh dua perempuan yang kini sedang tampak santai menikmati kue kering dan beberapa camilan lainnya di atas meja. Si Tuan Putri pulang tuh, Mah. Seru Mentari sengaja mengeraskan suaranya. Anggun tersenyum mengejek. Ya, pasti pulanglah. Dikiranya gampang hidup di luar sana sendirian. Kayak bisa aja ngidupin diri sendiri. Tu dan anak itu tertawa terbahak-bahak. Membuat kedua tangan Widya kontan terkepal seketika. Sungguh, ia tidak ingin berbasa-basi. Kenapa kalian curi isi rekening aku? Tanya Widya sinis. Itu bukan uang aku. Jangan sembarangan ambil. Mentari memasukkan kacang mete ke dalam mulutnya. Sangat santai menghadapi Widya yang ia yakin kalau kehidupannya sekarang sudah lebih baik. Jangan pelit-pelit sama ibu dan kakak sendiri. Cuma segitu doang. Itu pun nggak kita ambil semua. Lia? Nggak, Mah. Anggun mengangguk menyetujui ucapan Mentari. Udah saatnya kamu berbakti sama mama, Bun. Hasilkan uang yang lebih banyak lagi buat mama. Gantian, masak mau Mentari terus yang bantuin mama. Sekali-kali kamu dong, yang berbakti sama orang tua. Masak mau ngandelin kakak kamu terus. Kasian. Dia juga capek. Lagian segitu mana ada artinya, Bun. Kamu bisa minta lagi ke Mahesa kalau udah nikah. Kan enak jadi istrinya konglomerat. Bisa minta apapun yang kamu mau. Wanita yang tampak masih muda walau usianya sudah menginjak kepala 40-an tersebut juga sangat santai menanggapi Widya. Mereka tidak tahu kalau kemarahan Widya sudah berada di ujung kepala. Oh, ya, Bun.
Jangan lupa besok bilang sama Mahesa, dia harus kasih jatah bulanan ke mama sama Mentari senggaknya 1 miliar sebulan. Nggak usah banyak-banyak lah. Sementara ini segitu cukup buat hidup. Lagian nominal segitu nggak ada apa-apanya buat suami kamu itu, Bun. Uang dia nggak berseri. Widya merasakan darahnya semakin menggelegak mengalir melewati lorong-lorong nadinya. Bagaimana bisa dua orang ini tidak memiliki rasa malu dan rasa bersalah sama sekali? Seharusnya kalian berdua malu dan ngerasa salah karena udah ngambil sesuatu yang bukan milik kalian. Harusnya kalian sedikit banyaknya harus ngerasa berdosa karena udah ngambil uang yang bukan hak kalian. Tolong tahu diri sedikit. Itu uang orang. Bukan uang aku. Teriak Widya dengan tubuh gemetar. Apa nggak cukup uang sekolah aku yang selalu mama makan sampai aku nunggak 3 bulan lamanya? Apa kalian nggak mikirin gimana sekolah aku dan Dimas? Kenapa uang seberapapun yang kalian punya nggak pernah bikin ngerasa cukup? Kenapa kalian harus sampai jadi maling kayak gini? Anggun yang tidak terima diteriaki putrinya sendiri langsung saja bergegas dari duduknya dan menarik rambut Widya kuat-kuat. Anak anjing, memang, lo. Teriak Anggun sambil menarik kuat rambut putrinya itu untuk kemudian ia benturkan di tembok. Baru uang segitu aja lo udah berani ngatain mama lo maling. Memang maling. Teriak Widya semakin menjadi-jadi melawan wanita yang telah melahirkannya tersebut. Apalagi sebutan untuk orang yang suka ngambil uang orang tanpa izin kalau bukan maling. Sekali lagi, Anggun membenturkan kening putrinya itu ke permukaan keras yang tadi. Anak setan. Lancang. Sungguh, kepala Widya mulai berputar. Pandangannya mulai mengabur. Rasa sakit itu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Nggak tahu terima kasih. Teriak Anggun tidak terima. Siapa memangnya yang selama ini ngurusin lo? Hah? Siapa yang udah ngasih lo makan? Widya merasakan darah mulai menetes dari dalam hidungnya. Dan di saat yang bersamaan, terdengar suara ketukan pintu dari luar rumahnya. Mah! Seru Mentari saat melihat dari sisi jendela siapa yang tengah menggedor pintu rumah mereka. Mas Mahesa, Ma. Anggun yang sudah kalap bahkan tidak peduli lagi. Perempuan yang sudah dipenuhi dengan amarah itu mengambil rotan yang biasa ia gunakan untuk memukuli Widya dan kembali menebaskan benda keras itu berkali-kali ke tubuh putrinya. Lo udah gue gedein susah payah, Bun. Teriak Anggun dengan perasaan yang meledak-ledak. Lo yang paling pembangkang di antara semuanya. Widya berusaha menghindar, tapi dayanya yang sudah tidak ada akibat rasa sakit di bagian kepala karena benturan yang cukup kuat tersebut membuatnya setengah mati melindungi tubuhnya yang sudah terduduk meringkuk. Mat! Seru Mentari berusaha menghentikan aksi Anggun. Mas Mahesa, Ma. Dia bisa ngamuk kalau lihat calon istrinya babak belur seperti ini. Biarin. Teriak Anggun tidak peduli. Mama nggak peduli. Yang penting mama puas dulu sama ini anak nggak tahu diri, tar. Dia memang benar-benar nggak bisa dibaikin. Dari tadi mama ngomong baik-baik, kan ke dia. Tapi dianya, sok. Dianya nyolot. Anak anjing ini emang anak nggak tahu diri. Nggak tahu terima kasih, udah bisa napas ke dunia ini karena siapa. Aku nggak minta dilahirin, Ma. Teriak Widya sebisanya. Aku nggak pernah mimpi punya ibu kayak mama. Menjijikkan. Plak. Sabetan itu semakin membabi buta. Kemarahan Anggun bukan semakin mereda tapi malah semakin berkobar dalam dadanya. Anak Haris yang satu ini memang mirip papanya. Pembangkang. Pelawan. Ma, please, cukup, Ma. Ucap Mentari yang panik setengah mati ketika pintu itu mulai didobrak. Mama bisa masuk penjara, Ma. Nggak peduli, Tari. Teriak Anggun semakin menggila. Lebih baik masuk penjara tapi puas bikin ini anak babak belur. Dia nggak tahu besarnya biaya berobat Dimas. Ini anak katanya sayang banget sama Dimas, tapi apa kontribusinya buat adik laki-laki sendiri?
Bahkan dia udah berani hitung-hitungan ke mama mentang-mentang mau dapat calon suami kaya. Belum apa-apa dia udah sombong. Sungguh, ketakutan Widya terhadap niat Mahesa salah satunya adalah ini. Dia tidak mau lelaki itu dijadikan tambang emas oleh ibu dan kakaknya sendiri. Ia tidak mau lelaki itu terlibat dalam keluarganya yang rumit. Tolong datang, lirik Widya dalam hati. Tolongin Widya, Widya nggak kuat lagi. Tapi sungguh, di saat yang seperti ini, ia ingin sekali lelaki itu datang. Ia sudah tidak tahan lagi. Siksaan ini lebih keras dari yang biasanya. Lebih kejam dan membabi buta. Entah apa salahnya di sini. Lah hanya ingin meminta pada dua orang perempuan ini untuk mengembalikan uang yang bukan haknya. Ia ingin uang-uang itu kembali pada pemiliknya. Demi apapun, walau pada akhirnya ia akan dinikahi oleh Mahesa, tapi ia ingin uang lelaki itu kembali. Seutuhnya. Lah tidak ingin berhutang. Setidaknya, ia bertanggung jawab untuk memperbaiki nama lelaki itu di hadapan media tanpa ada embel-embel uang di belakangnya. Lanjutin, Ma. Seru Widya di sela-sela kesakitan tubuhnya yang coba ia redam. Kurang keras. Cuma segitu aja tenaga mama, hah. Tanpa jeda, ayunan tongkat panjang itu langsung mengenai kepala punggung Widya dengan cukup keras. Dan anehnya, Widya malah tidak lagi merasakan sakit. Wajahnya malah tersenyum. Rasa sakit di hatinya mendadak pindah ke sakit fisik yang lebih nyata. Lemah. Memuakkan. Teriak Anggun dengan dada yang bergetar. Jantungnya sudah memompa sangat kencang. Nggak tahu diri. Mati aja lo, Bun. Mati aja. Brak. Pintu akhirnya terbuka dengan paksa. Kedua daun pintu itu langsung menganga dengan lebarnya. Mas Mahesa, ucap Mentari Terbata ketika melihat sosok Mahesa di ambang pintu. Mas, Widya sama mama lagi salah paham. Mahesa tidak mempedulikan ucapan Mentari. Lelaki itu langsung melangkah masuk tanpa permisi ke arah perempuan yang sedang meringkuk sambil memeluk tubuhnya. Gue nyesel udah lahirin lo, Bun. Teriak Anggun saat bahkan Mahesa sudah berada dalam ruangan yang sama. Nggak berguna. Cukup. Desis Mahesa menangkap rotan yang terayun ke belakang tersebut. Jatahan benda itu sedemikian rupa dan merebutnya dari Anggun. Cukup, Mbak Anggun siksa calon istri saya. Anggun langsung tergeragap melihat tatapan hitam Mahesa. Aura lelaki itu sungguh pekat dan gelap. Kata-kata yang keluar dari mulutnya memang hanya dua patah kata, tapi ekspresinya membuat dunianya langsung suram. Sungguh, kemarahan yang tadi ia rasakan menguap begitu saja ketika melihat bagaimana Mahesa mengintimidasinya walau hanya lewat tatapan. Mahesa langsung meraih tubuh Widya tuk ia bawa ke dalam pelukannya. Sorry, I'm late, baby. Widya langsung pasrah dalam pelukan Mahesa. Kalungkan tangannya kuat-kuat pada leher lelaki bertubuh tinggi tegap itu untuk meredakan gemetar dalam tubuhnya. Sungguh, ia sudah tidak berdaya. Thanks for coming. Yes, honey. I'm you. Saya akan ada di mana kamu berada. Mahesa membawa Widya kemudian langkahnya melewati Anggun. Namun saat berada di ambang pintu, langkahnya terhenti untuk sesaat. Kita ketemu di persidangan, Mbak Anggun. Desis Mahesa pada Anggun. Pertanggungjawabkan semuanya. Tanda merek dagang. Mata Anggun kontan terbelalak. Tentu saja ia ketakutan. Siapa yang ingin masuk penjara? Semua nggak seperti yang kamu lihat, Bi. Seru Anggun melangkah mengekori Mahesa. Widya kumat. Dia yang datang-datang mulai perkara sama Mbak. Mahesa tidak menjawab ucapan Anggun. Langkahnya tetap berayun menuju mobilnya. Bil Widya itu nggak sepolos mukanya. Dia pembangkang. Kamu akan nyesel karena lebih milih Widya daripada Mentari, Bi. Widya itu liar. Nggak bisa diatur. Dia minggat dari rumah kemarin dan datang-datang maki-maki Mbak Ibu mana yang bisa terima anaknya sekurang ajar itu, Bi. Sungguh,
Mahesa benar-benar muak mendengar celotehan perempuan yang sudah begitu tega tersebut. Bahkan sudah tertangkap tangan seperti ini, masih saja bisa berdalih dan membela diri. Mbak cuma mau ngasih pelajaran buat anak Mbak, Bi. Brak. Pintu mobil langsung Mahesa tutup ketika ia sudah duduk di bagian jok belakang mobil dengan Widya. Anggun berusaha menggedor-gedor kaca mobil Mahesa. Mbak cuma pengen ngedidik Widya, Mahesa. Biar dia nggak kurang ajar nantinya sama orang lain. Jalan, Pak Rahmat. Perintah Mahesa pada sang supir. Ya, lelaki itu selalu ditemani sang supir jika pekerjaannya sedang sangat padat. Baik, Tuan. Kita kemana, Tuan? Tanya lelaki paruh baya tersebut pada Mahesa. Ke rumah sakit, Pak. No. Widya langsung menggeleng. Ia menolak dengan keras. Ia benci rumah sakit. Please, Om. Bawa Widya ke kontrakan Widya aja. Widya nggak apa-apa. Untuk sesaat, Mahesa pandangi wajah cantik yang kening dan hidungnya sudah mengeluarkan darah tersebut. Listen, Widya. Kali ini kamu harus nurut sama saya. Widya meneguk ludahnya kelat. Sungguh, tatapan teduh itu membuat Widya semakin merasa bersalah sekaligus nyaman. Bersalah untuk apapun yang menjadikan lelaki ini terlibat dalam kehidupannya yang gelap. Nyaman karena lelaki ini selalu menghadirkan rasa aman untuknya di saat-saat tergenting dalam hidupnya. Tetapi, saya. Mahesa tahu apa yang mengganjal di pikiran Widya. Nggak gratis biaya yang akan saya keluarkan nanti untuk kamu, Bun. Nanti pikirkan cara kalau kamu ingin mengganti biaya perawatan kamu. Air mata Widya tidak bisa lagi dibendung. Entah kenapa lelaki ini bisa mengerti isi hati dan pikirannya. Tawaran untuk kerja sama saya masih berlaku kalau kamu lupa. Pelukan itu semakin mengerat pada leher Mahesa. Widya menyimpan wajahnya pada dada bidang lelaki yang kini tengah memangkunya ini. Ia tahu bahwa Mahesa sedang menghargai perasaannya saat ini. Lelaki itu sedang membantu mempertahankan harga dirinya. Sungguh, hal itu membuatnya terisak pedih. Bagaimana malah orang lain yang memiliki kepedulian tinggi terhadapnya? Thanks, Om. Maafin saya. Sesampainya di rumah sakit, Widya langsung ditangani oleh para petugas medis rumah sakit milik Mahesa tersebut. Perempuan yang amat membenci rumah sakit karena trauma terhadap Dimas yang selalu dipasangi alat-alat medis untuk beberapa minggu sekali tersebut tidak henti memegangi tangan Mahesa agar lelaki itu tidak meninggalkannya. Widya nggak suka jarum suntik, Om, lirih Widya ketika petugas medis hendak menusuk nadinya dengan jarum. Nggak usah diinfus bisa, nggak. Widya cuman memar, Om. Nggak kekurangan cairan. Mahesa terkekeh mendengar ucapan Widya. Lelaki tampan tersebut berusaha mengalihkan perhatian gadis itu dengan mengajaknya mengobrol. Siapa bilang kalau infus fungsinya cuma untuk orang-orang dehidrasi, Bun? Lelaki yang kini duduk di sisi kanan Widya itu mengusap-usap permukaan punggung tangan yang halus itu dan menggenggamnya dengan lembut. Bukan sekedar untuk memberikan cairan saja fungsi infus itu. Tapi bisa juga digunakan untuk memasukkan obat secara intravena melalui selang yang langsung terhubung dengan pembuluh nadi kamu. Sungguh, dulu Widya memiliki cita-cita sebagai dokter. Namun keadaan Dimas sekali lagi membuatnya trauma. Menurutnya, bersinggungan dengan rumah sakit hanya akan mengingatkannya dengan kematian. Ia harus mendengar isak tangis dari keluarga pasien yang menggaungkan harapan untuk keluarganya agar bisa diselamatkan. Bahkan sedari tadi ia bisa mendengarkan salah satu tangisan dari tirai sebelah ruang unit gawat darurat tersebut. Suara seorang perempuan yang menangis histeris seraya memohon pada sang dokter agar suaminya bisa diselamatkan padahal dokter sudah menyatakan kalau pasangan hidupnya sudah tidak lagi bernyawa. Suasana yang seperti itu menjadi salah satu alasan Widya untuk mengubur mimpinya dalam-dalam. Ia tidak
lagi memiliki angan dan cita menjadi seorang dokter. Kadang, harapan pasien dan keluarga pasien menjadikan seorang dokter bagaikan dewa yang bisa diharap untuk mengembalikan yang sudah tidak lagi bernyata jadi hidup lagi. Tolong, dokter. Tolonglah anakku. Tolong selamatkan dia. Lakukan apapun, dok, yang penting istri saya bisa selamat. Saya akan bayar berapapun itu. Saat pikiran Widya berhasil, Mahesa alihkan, lelaki tampan tersebut mengkode para perawat yang berdiri di seberangnya agar bekerja dengan cepat supaya selang infus yang belum berhasil tertancap di pembuluh nadi gadis itu segera dipasang.